Regan adalah anak yang baik. Regan siap belajar secara daring. Halo, Assalamualaikum. Jen? Ini Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah orang tua yang cekatan. Kalau ini Pak Jumiko. Beliau adalah seorang guru. Pak Jumiko siap mengajar secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Ini kening. Kok semuanya diam? Ini kenapa, woi? Mati lampu. Oh iya, nanti dikirim. Jeh. Halo, Assalamualaikum, Miss. Iya, Regan ya? Nanti saya cek lagi tugasnya, nggih. Jeh, Miss, sebentar nggih, Miss. Ini ada telepon lagi, sebentar nggih. Ya, Jeh, Mam, pripun? Ya, Mister. Bayangin, Mas, tugas anak banyak. Anak tugas numpuk nggak terselesaikan. Orderan harus hari ini semua harus minta mendadak. Gimana coba? Mikir kenceng kok ya ora kurus. Aduh. Waduh, kok jadi gini? Kondisi pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun belum menemui titik terang. Pembelajaran yang terpaksa dilakukan secara daring memang memberikan efek positif bagi pendidik untuk bisa lebih mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi, apakah semua pihak siap? Pada kenyataannya, banyak guru, siswa, dan orang tua merasa kewalahan mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Ketidakpiawaian guru dalam menggunakan komputer, rasa bosan yang dialami oleh siswa, dan juga stres dari orang tua yang tidak bisa mengajari materi anak-anaknya yang bahkan tidak bisa dikuasainya, menambah kondisi ini menjadi semakin rumit. Dalam mengatasi permasalahan ini, Sekolah Semesta sebagai salah satu sekolah yang unggul dalam penggunaan teknologi, bahkan jauh sebelum masa pandemi, menawarkan solusi dengan program bertajuk Semesta Berkontribusi untuk Negeri. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri adalah suatu program yang berisi layanan webinar, preview kelas, dan juga workshop yang bisa diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa, serta orang tua di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka kerjasama antara sekolah-sekolah dan sekolah semesta untuk dapat menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang ada di masa pandemi. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri akan menghadirkan pembicara yang berasal dari Sivitas Akademika Semesta, dari guru, dari orang tua, maupun dari alumni. Pembicara sengaja dihadirkan dari guru, orang tua, dan juga alumni agar pembahasan yang nanti akan dilakukan bisa lebih bersifat real dan kontekstual sesuai dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Selain itu, program ini juga akan menghadirkan pembicara-pembicara ahli yang ahli di bidangnya sehingga peserta bisa berdiskusi dan bisa berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang ada. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret dan bulan April. Program ini akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu dan dilaksanakan secara online. Jadi mari kita bergabung, berkontribusi dalam Semesta Berkontribusi untuk Negeri dan menjadi agen perubahan sehingga bisa memberikan solusi di masa pandemi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung klik website di bawah ini atau bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Mari bersama-sama mengikuti program Semesta Berkontribusi untuk Negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pemuda, dan selamat datang kembali dalam acara SBUN, Semesta Berkontribusi untuk Negeri. Izinkan sebelumnya saya akan menyapa seluruh yang hadir di sini. Yang pertama, terima kasih sudah hadir Dr. Abdul Luki Sofiul Azmi STMH selaku pembicara untuk pagi kali ini. Kemudian General Manager SMP dan SMA Semesta Bapak Iskandar Mulya, dan seluruh peserta SBUN
Semesta berkontribusi untuk negeri 2021 kali ini yang round keempat, guru dan siswa. Tepuk tangan untuk semuanya, selamat datang. Ya, yang pertama dan utama tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka via virtual dalam acara SBUN dengan tema Muda Berkarya. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelumnya SBUN ini merupakan sebuah program yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Semesta yang bertujuan untuk memberikan kontribusinya pada negeri melalui seminar, workshop, webinar yang semuanya dilakukan secara daring. Dan ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan dari seluruh pelosok negeri, yaitu Indonesia. Untuk itu program ini diperuntukkan bagi semuanya yang bisa bergabung atau siapa saja yang bisa bergabung, kita sangat terbuka untuk menyambutnya. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa semesta atau siapakah semesta, kita akan melihat dulu profil semesta. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Iya, demikian tadi profil semesta. Ya, mungkin yang belum tahu semesta itu apa sih ya? Semesta itu sekolahnya siapa sih? Siapa yang boleh sekolah di semesta sih? Nah, semesta itu lembaga pendidikan yang mengampu baik dari PG, TK sampai SMA. Jadi semesta sendiri memiliki 3 kampus. Ya, kampus utama kita ada di Gunung Pati, yaitu untuk kampus SMP dan SMA. Di sini dikhususkan untuk boarding, jadi bilingual boarding schoolnya di sini, yaitu untuk SMP dan SMA. Kemudian kita juga punya kampus SD yang ada di Serondol. Di sana tidak ada boarding karena SD tentunya ya masih ingin bersama Bapak Ibu. Kita tidak adakan boarding di sana. Dan kita juga punya satu lokal lagi yang ada di Jangli, yaitu PG, TK, dan SMP Semesta 2. Di sana diperuntukkan untuk yang tidak bisa boarding atau yang lebih suka pulang pergi. Nah, di sana kita memiliki 3 lokal itu. Kemudian bagaimana kalau sekolah di semesta? Apakah banyak jalur? Banyak, ada jalur reguler, ada jalur beasiswa. Dan siapapun kalau kalian nanti bisa masuk ke semesta, di semesta itu muridnya dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah, dari pelosok timur sampai pelosok barat, pelosok selatan sampai pelosok utara, semuanya ada di semesta.
Dan yang menyenangkan lagi tidak hanya dari dalam negeri murid kita, ada loh murid kita juga dari luar negeri. Nah untuk itu silahkan kalau yang kepo-kepo, yang pengen tahu semesta, main ke semesta atau tanya-tanya bisa. Ya di web kita ada alamatnya, kalian bisa bertanya di situ. Nah itulah semesta. Baik, sebenarnya saya mau menyapa dulu ini ya, coba ketik ya, tolong ketik atau bisa open mic. Ini dari mana saja ini? Coba. Siapa yang berani angkat tangan atau open mic dari mana ini? Siapa namanya dan dari mana? Coba diketik. Ayo saya mau nyapa, ini para peserta kita tidak tahu ini dari mana kan? Belum ada. Ayo para pemuda, sesuai tema kita. Nih ya. Wah dari Lombok luar biasa. Amel dari Lombok luar biasa. Siapa lagi? Ada dari Tasikmalaya luar biasa. Siapa lagi? Madura luar biasa. Sidoarjo luar biasa. Ternyata dari timur, barat ada semua, dari Lombok sampai Tasikmalaya, Kudus, Jateng, Semarang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Ini adalah para pemuda yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah muda berkarya. Jadi ini sudah menggambarkan kalian sebagai generasi penerus bangsa untuk mengikuti seminar tidak malas, tetap semangat meskipun ada yang dari Lombok, ada yang dari Tasikmalaya, dari Kudus, dari Sidoarjo. Lombok itu waktunya berbeda, mungkin sana sudah jam 12 ya. Sudah jam 12, tetap semangat untuk mengikuti seminar muda berkarya kali ini. Baik, hadirin yang kami hormati, seluruh pemirsa semuanya, seluruh peserta semuanya. Bang Haji Roma mengatakan, masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Nah ini Bang Roma mengingatkan bahwa masa muda itu masa yang penuh api, yang panas, yang maunya selalu menang sendiri. Itu semangat ya, itu semangat, bukan apa namanya sebuah kesan, tapi itu semangat yang digambarkan oleh Bang Roma, masa muda yang berapi-api. Tidak hanya itu, karena muda itu istimewa, masa muda itu spesial. Maka kita harus bisa memanfaatkannya seperti apa. Nah, tapi jangan salah, tidak hanya itu. Bung Karno pernah mengatakan, yang sering mungkin nempel-nempel di dinding ya, nempel-nempel di dinding sekolah atau mungkin nempel di dinding-dinding umum. Ya, beri aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Wah, ini luar biasa ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya ku guncang dunia. Nah, ini Bung Karno yakin sekali, beliau mengatakan bahwa orang muda itu spesial, istimewa, punya kesempatan, punya kekuatan, dan punya kecermatan yang bisa mengguncang dunia. Kalau orang tua butuh 1000 untuk mengguncang Semeru, pemuda butuh 10 saja untuk mengguncang dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan seminar kita pagi ini. Nah, pagi ini kita punya pembicara yang istimewa, yang spesial, ya, yang spesial. Beliau juga alumni dari Semesta, ini spesial sekali ya, tambah spesial sekali. Karena pagi ini kita berbicara mengenai pemuda dan tepat sekali pembicara kita masih muda. Ya, pembicara kita masih muda, seumuran dengan saya lah, ya, seumuran dengan saya. Nanti akan mengenal lebih jauh dengan pembicara kali ini siapa. Nah, sebentar lagi akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Wah, kurikulum vitae-nya panjang kali ini, Pak Luki, saya menyebutnya Pak atau Mas ini ya, karena memang masih muda, luar biasa. Ya ini, oke, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Ini panjang sekali, saya akan bacakan sejenak saja. Untuk nama lengkapnya adalah Abdul Luki Sofiul Azmi. Nah, beliau menyelesaikan program SMA-nya dari Semesta Bilingual Boarding School angkatan pertama. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Luki. Nah, kemudian menyelesaikan sarjananya S1-nya di ITB. Nah, nanti tolong perhatikan, ini agak lucu ya, tapi luar biasa ya. Jadi ITB, Institut Teknologi Bandung atau Bandung Institute of Technology Bandung ya. Kemudian S2-nya, gelar masternya diperoleh di 11 Maret University Surakarta. Nah, dengan jurusan Faculty of Law. Jadi dari ITB ke mana? 11 Maret dengan Faculty of Law, Fakultas Hukum. Nah, S3-nya luar biasa sekali ini. PhD-nya dapat di mana? Di Universitas Indonesia, UI Depok.
di Fakultas Ekonomi. Nah, ini riwayat pendidikannya ya, ini luar biasa. Kemudian organisasinya, ini akan saya bacakan beberapa ini. Ya, 2007 kemarin ya, kemarin udah lama itu 2007, pernah menjadi chief dalam Gerlong Dersane Student Board. Ya, kemudian pernah menjadi pribadi Advanced High School sebagai Down Supervisor, kemudian Sinersia Movement sebagai advisor, kemudian Indonesiawi ya tahun 2013-2019 sebagai National Coordinator atau Koordinator Nasional, Center of Creativity and Community Development atau C3D, CTRID ya sebagai presidennya, Presiden Center of Creativity and Community Development. Kemudian sebagai Vice Chairman dalam Genggam Merah Putih Foundation, ya. Kemudian sebagai Executive Director sebagai Ikatan Alumni ITB, ya, University Alumni Organization, ya, IAM ITB. Nah, kemudian 2016 sampai 2020 kemarin sebagai Direktur Al-Falah Human Behavior Institute. Nah. Dan yang ini yang masih in sekarang sebagai Libra Teknologi Internasional atau EPC 2020 sampai sekarang sebagai Operasional Direktur. Nah, itu pengalamannya sebenarnya masih banyak ini ya. Sebagai apalagi di sini ada yang menarik. Ini saya bacakan satu yang menarik dari pengalaman beliau. Nah, ini teman-teman yang ada di sini biar bisa tahu ini ya. Ini 2005 sampai 2008. Nah, itu sebagai sosial media moderatornya Barudak Bandung Community Indonesian Jomblo Community. Nah, nanti ditanya aja nih Indonesian Jomblo Community ini seperti apa. Nanti tanya langsung kepada Mas Luki ya. Dan Jepara Community, Jabodetabek Community. Nah, ini tadi garis bawahi Jomblo Community. Nah, kemudian pencapaiannya apa? Pencapaian beliau itu dari level nasional sampai internasional banyak sekali di sini ya. Saya akan bacakan beberapa saja, saya pilih aja. Nah, ini sebagai International Judge on the Global Tech Business Case Award 2014 di Taiwan. Nah, ini. Kemudian International Presenter on Indonesia Focus Conference University of Pittsburgh, USA. Nah, kemudian First Winner Global TIC Award 2013 in Taipei. Wah, banyak sekali di sini. Speaker on Indonesian Development Forum 2018 Jakarta, Indonesia. Kemudian Presenter on the Asia Pacific Research in Social Science and Humanities Conference Jakarta, Indonesia. Pernah kemana lagi nih? Presenter and Proceeding ya, Second International Conference on Business, Tourism and Technology Melaka, Malaysia. Banyak sekali, nanti bisa baca sendiri karena ini kalau saya baca sampai mungkin nanti juga belum selesai. Nah, masih ada lagi ini. Ini nasional levelnya apa ya? Nasional levelnya pernah menjadi presenter, National Presenter on National SME, Small Medium Enterprise Mentorship Conference 2013. Yang paling ini ya, ini 2013 ini. Kemudian Semifinalis of Junior Entrepreneur Award 2010, ya, Finalis of Creative Industry Award held by Business Incubator ITB 2008. Ya, kemudian pernah Finalis of National Innovation Contest 2007 held by ITB ya 2007. Wah, ini banyak sekali. First winner of English Putri Reading Contest in Bandung. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, kemudian ini banyak sekali kalau mau saya baca. Kemudian kemampuan bahasanya ada bahasa apa saja. Nanti karena ini mudah berkarya saya bacakan ya. Jadi kalau kalian nanti mau bertanya, boleh dalam 4 bahasa. Nah, ini biar Pak Luki sendiri nanti yang jawab kalau bertanyanya dalam 4 bahasa. Ini para pemuda jangan takut ya. Yang pertama English ya, berbahasa Inggrisnya sudah expert ya. Nah, kemudian Turkish ya, memang mau bicara bahasa Turki dipersilahkan, di open lah, dibuka ya semuanya ya nanti ya untuk kalau ada yang tanya bahasa Turki. Nah, kemudian Arabik, bahasa Arab. Ya, kemudian bahasa Indonesia. Sebenarnya masih satu lagi. Beliau masih bisa bahasa daerah tentunya. Nah, kalau dalam istilah bahasa beliau ini polyglot ya. Sudah lebih dari 3 bahasa. Polyglot. Polyglot ini orang yang memahami lebih dari 3 bahasa. Nah, di sekolahnya yang luar biasa itu, dalam usia muda sudah mencapai gelar doktor dari UI. Nah, beliau tidak hanya sekolah reguler saja, tapi beliau juga bisa mengambil banyak beasiswa yang disediakan. Nah,
beasiswa di Semesta, beasiswa dari Dikti, beasiswa dari Pasiat, dan beasiswa dari LPDP. Nah, ini orang pintar itu ada aja jalannya ya. Nah, tidak menunggu lama, ya, tidak menunggu lama. Kali ini kita akan memanggil pembicara kita, tapi sebelumnya saya ingatkan, nanti akan ada kuesioner dan sebagainya, tolong diisi karena itu berkaitan dengan sertifikat ya, tolong nanti diisi dengan nama yang lengkap dan komplit serta benar karena itu akan memunculkan sertifikat secara langsung. Baik, para pemuda yang luar biasa, mari kita sambut ya, mari kita sambut bersama Dr. Abdul Luki Sofiul Azmi MH, balik ya. Dr. Abdul Luki Sofiul Azmi ya, ST MH. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan. Ya. Dokter. Ya. Assalamualaikum Pak Guru. Ya. Pak Juniko, Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semua, Bapak Ibu guru juga, orang tua siswa yang berkenan hadir di acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung atau gimana? Ini ngobrol dulu atau gimana Pak Jumiko? Ya, bisa secara langsung nih. Siap. Oke, berarti saya langsung share screen ya, mohon izin ya. Silakan Bapak, share screen. Siap. Baik, jadi perkenalkan Bapak Ibu semua, adik-adik semua, nama saya Luki. Nama lengkap saya panjang sekali, tapi biasanya disingkat dengan ABD LUKY gitu. Jadi nama saya Abdul Luki Sofiul Azmi, kebetulan S1-nya dulu Teknik Mesin ITB, kemudian S2-nya Hukum Bisnis, saya di UNS, dan lanjut S3 doktornya Ilmu Ekonomi di UI. Nah, waktu itu ilmu baru di ekonomi ada namanya behavioral economics. Jadi ilmu yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dan psikologi gitu. Jadi seru banget lah waktu itu saya ngerasain sekolah-sekolah itu ya. Nah, sekarang saya sudah selesai. Apakah saya akan sekolah lagi? Bisa jadi. Tapi sekarang ya kita ngobrol santai lah ya. Kita ngobrol santai. Jadi bisa dipanggil saya Mas Luki atau Pak Luki juga boleh. Usia saya sekitar 30 lah, sekitar 30. Nah, ini ada logo OASE. OASE itu organisasi alumni Semesta. Jadi para alumninya kita itu sangat diperhatikan baik oleh sekolah maupun oleh teman-teman, dan tidak hanya alumni di sekolah ini aja gitu, karena banyak sekarang istilahnya kayak sister school gitu ya. Jadi Semesta ini bekerja sama dengan banyak sekolah lain di Indonesia, itu juga banyak banget. Di luar negeri, seluruh dunia itu hampir setiap negara ada. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau saya keliling dunia, baik itu dalam rangka jalan-jalan ataupun dalam rangka misalnya kalau S3 gitu ya. S3 itu kita minimal ada 4 kali conference. Conference itu sejenis seminar kayak gini, tapi materinya itu materi ilmiah, jadi hasil penelitian kita harus sampaikan. Nah, kita harus jalan tuh, kadang bisa aja dilakukan di dalam negeri aja, bisa juga keliling dunia. Nah, ketika jalan-jalan ini lebih banyak sebetulnya saya bersilaturahmi dengan teman-teman dari sekolah atau sister school, alumni sister school-nya Semesta gitu di seluruh dunia. Ini sangat membantu. Jadi saya promo juga tentang OASE ya. Oke, kita lanjut. Nah, slide selanjutnya sebetulnya saya ingin share ke YouTube aja ya. Nanti kalian dengerin. Jadi video pendek lah sebetulnya tentang perkenalan saya yang mungkin yang menghemat tenaga saya lah untuk cerita. Silakan. Bentar, saya share sound dulu. Share sound, kemudian saya play ya. Oke. Sofiul Azmi, biasa dipanggil Luki. Saya lahir di Jepara, kemudian SD di Jepara, melanjutkan MTS di Solo, di Asalam. Kemudian SMA saya lanjut asrama, tapi memang berbeda sekolah. Saya di SMA Semesta. SMA Semesta itu kita sebut sebagai bilingual boarding school. Posisinya ada di Semarang. Ada sekitar 10 sekolah sejenis di Indonesia, namanya beda-beda. Di sekolah ini memberikan kesempatan banyak hal kepada saya.
Saya yang dulu di MTS betul-betul orang biasa. Saya juga saya nggak yakin apakah orang lain itu kenal sama saya atau enggak. Tapi memang di SMA ini cukup spesial. Karakter buildingnya dibangun dengan sangat kuat. Mereka mengupayakan dengan betul-betul untuk akhlakul karimah ya. Saya tahu saya banyak melakukan kesalahan, tapi memang pembina-pembina saya itu menemani gitu ya sampai saat ini. Setelah waktu itu saya 99 masuk SMA, ini berarti sudah berapa 20 tahunan ya. Masih terus mendampingi, menemani, dan seterusnya ya. Ya semoga saya bisa melakukan banyak hal juga untuk teman-teman yang lain. Setelah lulus SMA, saya masuk ke ITB Teknik Mesin. Jadi saya masuk 2003, SMA saya waktu itu 4 tahun. Kemudian lanjut S2 di Hukum Bisnis UNS. Jadi saya S1 cukup lama, saya 7 tahun, 2010 lulus, kemudian S2. S1 itu sebagian agak besar biaya saya tanggung sendiri. Orang tua saya ada sebetulnya, tapi memang suasana di ITB membuat kayak ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya kita bisa hidup mandiri gitu. S2 saya sambil bekerja. Sebetulnya dulu ada bisnis, ada kerja juga, tapi ketika S2 lebih banyak waktunya untuk bekerja. Saya kuliah itu hanya weekend karena waktu itu S2-nya hanya ada di weekend. Saya kerja di Cikarang, Sabtu Minggu saya ke Solo. Setelah itu lanjut S3. S3-nya di UI, jurusan Ilmu Ekonomi, konsentrasi mikroekonomi. Fokus disertasi saya adalah terkait dengan behavioral economics, suatu ilmu baru yang mengambil pemikiran-pemikiran psikologi dan beberapa keilmuan sosial lain ke dalam ekonomi. Saya lulus 2018, kemudian setelah itu lebih mengeksplor diri. Video perkenalan ini dibuat sekitar 1,5 tahun setelah saya lulus. 1,5 tahun saya lakukan beberapa hal. Sebagian berhasil, sebagian belum berhasil. Jadi channel YouTube ini merupakan gabungan dari banyak hal dan saya balik lagi ke slide-nya, ke slide saya. Mana slide saya? Oke, bentar, saya matikan share sound-nya dulu. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa saya S1 Teknik Mesin ITB, kemudian S2, S3, tapi saya mulai dari slide ini dulu. Mungkin karena kemarin saya diinformasikan bahwa pesertanya itu sangat beragam, mungkin ada yang masih sekolah, ada orang tua siswa, ada guru gitu ya, ada yang mungkin bahkan dari SD gitu masih pesertanya, sehingga mohon izin saya bercerita mungkin agak broad, agak luas. Kita mulai dari kisah yang lumayan besar ketika SD, SMP, SMA, yaitu bercita-cita untuk masuk untuk masuk S1 di mana, kuliah di mana gitu ya. Jadi kuliah saya atau cita-cita untuk masuk ITB itu ada sejak kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD saya di Jepara. Kenapa sih jurusannya teknik mesin? Ya mungkin karena saat itu saya nggak tahu ternyata ada namanya fisika teknik, ada teknik kimia gitu ya. Selain teknik mesinnya kita cuma tahu kalau di daerah kan kita mungkin taunya kumpulan-kumpulan besar dari jurusan teknik, misalnya kalau di teknik jadi kayak misalnya teknik sipil, elektro, mesin, paling itu kan ya, padahal sebetulnya di luar sana masih banyak jurusan-jurusan lain gitu. Hampir seperti kalau misalnya kita punya cita-cita jadi dokter, kita taunya mungkin cuma dokter, ilmu kedokteran biasa kan gitu ya, padahal ya teman-teman kalau zaman sekarang pasti lebih terekspos lebih baik lah dengan informasi-informasi, sehingga tahu bahwa jurusan-jurusan dalam kuliah ini banyak sekali. Tapi saya memang merasa cocok ya, alhamdulillah sudah dijalani dengan baik dan bisa tercapai. Jadi S1 saya Teknik Mesin ITB ini ada cita-cita itu dari kelas 3 SD. Artinya apa? Artinya saya mau sampaikan bahwa ketika kita masih kecil, kita bisa bercita apapun,
dan insya Allah bisa tercapai gitu cita-citanya. Dan tidak hanya satu gitu, satu kelompok, bisa jadi ada beberapa. Saya ngerasa dulu punya banyak cita-cita ya, dan saya ngerasa sebagian besar tercapai di saat ini gitu. Jadi nggak ada salahnya punya cita-cita ini itu. Cuma memang namanya kalau cita-cita banyak ya kita effortnya atau usahanya perlu lebih banyak. Terus mungkin sedikit lebih capek kan gitu ya. Ya ini hal-hal umum yang tentu kita perlu pahami juga gitu. Nah, foto saya kenapa cuma SMA, karena SMP dulu belum zamannya banyak foto, jadi saya nggak punya banyak foto ketika SMP. Nah, waktu kuliah ini saya banyak sekali, itu kenapa ada banyak foto, ada banyak sertifikat. Jadi saya sering banget ikut lomba dari hal yang sangat sederhana sampai yang sulit lah gitu ya. Yang sederhana apa sih? Ya bukan sederhana sih ya, mungkin tampak sederhana lah ya. Tampak sederhana contohnya lomba baca puisi gitu ya. Kan tinggal baca, tapi buat menang kan nggak segampang itu juga gitu. Saya ikut, pernah menang juga gitu ya. Lomba baca puisi, terus yang agak repot apa? Yang agak repot ya lomba inovasi, bikin alat. Ini yang di bagian bawah itu ada kursi roda tuh, itu bikin tuh kursi roda. Per tahun pertama saya masuk ITB, orang nganggep ini apaan, lulusan baru lulus SMA aja langsung ikutan lomba level kampus gitu ya. Tapi alhamdulillah ada beberapa dosen yang nolak, tapi ada satu dosen yang alhamdulillah nerima saya, namanya boleh dimasukkan karena perlu ada pembimbing gitu ya. Nah, beliau memberi kesempatan saya untuk ikut lomba ini dan ternyata menang tuh. Tahun pertama masuk ITB langsung menang di level ITB. Dosen ini akhirnya sempat kemarin jadi Dirjen Migas dan seterusnya, memang orang baik lah, rezekinya insya Allah baik lah gitu ya, alhamdulillah. Beliau sampai sekarang juga masih ini dan banyak hal-hal lain kayak misalnya lomba bisnis gitu ya. Ya kadang langsung ke internasional, kadang juga nasional dulu. Ya ini dijalanin lah gitu. Nah, kembali ke masa-masa SMA, memang saya kalau dirunut gitu ya, kalau dirunut apa sih yang sudah saya lakukan, apa sih yang sudah saya dapatkan, yang paling banyak kalau boleh saya sampaikan ya memang itu saat saya ada di Semesta. Apa sih yang mereka berikan? Yang pasti mereka berikan adalah kesempatan kalau menurut saya. Jadi kesempatan untuk bisa ngomong di depan gitu ya. Bahkan kadang dipaksa, tapi sambil guru-guru kan nggak pernah marah kalau di versi saya tuh. Mereka tapi ya maksa sebenarnya, maksa sambil ketawa gitu. Hal-hal yang sangat menyenangkan itu ada itu sebelah ini adalah asrama kami dulu, ini acara. Jadi ada acara-acara nyebutnya summer camp gitu ya. Summer camp kita disuruh baca buku. Ngapain kita baca buku? Ya sekarang kita ngerasain lah manfaatnya ngumpul sama teman-teman, hal-hal yang kita sangat nikmati lah sampai sekarang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini kejadian berapa tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu ya, yang sampai sekarang mereka lah saudara saya gitu. Mereka lah saudara saya sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan sedikit. Lanjut kuliah S2. Saya lulus S1, kemudian menikah, sambil kuliah S2. Kuliah S2, saya bukan dari keluarga yang luar biasa kaya sebetulnya, ya biasa aja. Tapi kuliah ini memang jalan yang ingin saya tempuh lah gitu ya. Dulu kecil kalau di kampung ya, saya rasa kalau tadi kan disebut dari daerah-daerah ya mungkin samalah kayak masa kecil saya gitu. Mau jadi apa? Jadi insinyur, jadi profesor gitu ya. Punya pabrik ini gitu, pabrik itu gitulah. Karena saya memang cenderung ke arah teknik lah. Kalau dokter saya agak takut sama agak ngeri lah gitu ya. Jadi memang cita-cita saya ke arah-arah yang searah itu. Nah, ketika saya lulus dari S1, saya mikir apa lagi ya cita-cita saya yang belum tercapai gitu. Nah, salah satunya adalah profesor. Profesor terus saya pelajari itu. Gimana sih cara jadi profesor? Kalau di Indonesia sekarang ini memang cara paling realistis adalah harus selesai S3. Nah, cuma bisa nggak kalau misalnya S2, S3-nya beda jurusan? Nah, setelah saya pelajari, sebetulnya masih memungkinkan gitu. Bisa, karena nilainya tetap diakui. Karena kan gini, kalau profesor di Indonesia itu kan kayak jenjang karir ya. Jenjang karir paling tingginya itulah profesor, yaitu 4E di bidang pendidikan,
perguruan tinggi, kira-kira gitu. Nah, sehingga saya coba sejalan juga dengan cita-cita saya yang lain. Jurusan apa sih yang kira-kira oke gitu ya? Diambillah hukum, konsentrasi hukum bisnis gitu. Kenapa saya pilih UNS? Ada satu dan lain hal, tapi memang saat itu menurut saya yang paling sesuai adalah UNS. Nah, foto-foto itu apa? Foto-foto itu sebetulnya ketika S2 saya cuma ikut satu lomba yang personal, yaitu yang di Mongolia, yang gambarnya hijau sertifikatnya ini. Ini di Mongolia. Sisanya itu lebih banyak mentoring. Jadi mentor. Saya jadi mentor lah kalau ada teman-teman yang mau ikut lomba-lomba gitu ya. Itu saya bantu untuk jadi mentor. Termasuk ya kayak misalnya jadi juri. Iya, sudah masuk ya. Ya, sepertinya ada gangguan ini. Tadi sempat ada pengumuman di internet bahwa apa? Maaf ya, internet saya Iya, tadi iya, sempat hilang. alhamdulillah. Iya, sudah bisa. Oke. Udah Ini? kembali lagi ya? Oke, siap. Kita Oke. lanjutkan. Sampai mana putusnya? Mohon maaf ya. Iya. Oke, saya lanjutin aja ya. Oke. Yep. Ya, saya lanjutin sebentar bahwa di S2 ini lebih banyak jadi mentor untuk tim-tim dari Indonesia. Untuk ketika S3 lebih banyak ya kegiatan-kegiatan kayak orang tua lah gitu ya, bahwa saya jadi pembicara dan sejenis itulah gitu ya. Sambil memang ketika S3 terkait sama bisnis. Nah, bisnis itu saya sebetulnya lakukan dari sejak S1 karena apa ya? Ya karena pengen explore juga sebetulnya. Selain memang ya tentu butuh duit lah ya, butuh duit. Tapi ketika S2 saya sambil kerja, saya sempat kerja di Samsung weekdays. Jadi hari Senin sampai hari Jumat saya kerja di Samsung, kemudian Jumat sore saya lari ke ke agen bis gitu, nyari bis yang ada. Terus berangkatlah saya ke Solo, Sabtu Minggu kuliah. Waktu itu memang kuliah adanya Sabtu Minggu. Kalau sekarang sistem sudah agak berubah, ya nanti bisa kalian sesuaikan lah. Nanti kalau di masa kalian kan mungkin punya kesempatan yang lain, tantangannya juga berbeda gitu ya. Setelah itu nanti Sabtu Minggu kuliah, Minggu sore balik lagi ke Jakarta, langsung ke kantor. Jadi sampai kantor ya jam 7, kadang kalau bisnya cepat ya jam 5 gitu ya, bisa habis sholat subuh bisa tidur dulu di masjid kantor, terus nanti jam 8 masuk. Nah begitu, S3 lebih mengeksplornya lebih luar biasa kesempatannya. Sebetulnya orang pikir nggak mungkin explore gitu, karena S3 itu most likely full time, jadi kemungkinan besar memang full time, sehingga saya nggak bisa kerja kantoran tuh waktu S3. Tapi karena nggak bisa kerja kantoran, saya jadi bisa kerja-kerja yang aneh-aneh gitu ya, kayak bikin lembaga-lembaga tertentu, bantu-bantu yang sifatnya kayak agak-agak freelance gitu ya. Dan yang saya rasakan, saya itu waktu mau masuk S2 nggak punya duit tuh sebenarnya tuh. Saya cuma punya duit, saya bisa minjem duit gitu ya, bisa minjem duit beberapa ratus ribu, dan itu cukup hanya untuk ini sebenarnya daftar kuliah. Nah, saya daftar terus ujian, ternyata lolos. Waduh, lolos, nggak punya duit nih. Saya datanglah ke kampus UNS ya, waktu itu minta izin untuk bayarnya telat gitu. Ternyata mereka yang minta maaf ke saya. Kenapa minta maaf? Karena jumlah mahasiswanya katanya masih kurang. Jadi status kuliahnya diundur gitu. Jadi ya alhamdulillah lah bisa selesai. S3 juga somehow lebih ekstrim. Di tengah-tengah ternyata bangsa Indonesia sedang menyiapkan waktu itu namanya LPDP. Sebetulnya saya udah keterima waktu itu dan nggak punya duit untuk kuliah S3. Nekat banget lah pokoknya.
Terus ternyata ada LPDP dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk beasiswa dari LPDP. Nah, kira-kira itu singkatnya. Ini ada beberapa lembaga yang sempat terkait dengan perjalanan saya. Perjalanan yang sangat menyenangkan lah kalau menurut saya ya. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Guru, Ibu Guru, para karyawan gitu ya. Kalau ini terkait dengan Semesta ya para karyawan Semesta juga. Tadi ada video itu Mbak Dewi, saya kenal waktu masih sekolah. Beliau dulu yang ngasih kami makan gitu ya. Terus luar biasa lah kalau Semesta, luar biasa karena kayak misalnya saya mampir ke Semesta. Itu Bapak security-nya masih sama dengan saya yang dulu gitu. Artinya kan ya semoga juga banyak manfaat lah yang mereka dapat. Yang jelas kami sebagai siswa dulu dapat banyak sekali manfaat lah dari Bapak Ibu semua yang terkait dengan Semesta, termasuk juga dengan orang tua siswa. Oke, ini beberapa hal yang ingin saya ringkas terkait dengan cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Ini proses panjang ya buat saya untuk mengenal diri sendiri. Jadi saya itu dulu mungkin yang bisa saya ceritakan memang lebih banyak dari ketika SMA. Kalau SMP ya saya pelajarannya banyak banget dulu di Asalam, sehingga saya kayak nggak punya kesempatan untuk mikirin yang lain. Saya yang penting naik kelas lah gitu ya, itu udah luar biasa. Tapi waktu SMA memang mungkin itu juga waktu awal-awal kita punya internet ya, sehingga kita sangat berharap untuk ini bisa lah gitu punya kesempatan cari-cari cerita gitu. Jadi mengenal diri sendiri dilakukan dengan cara nyoba-nyoba. Jadi misalnya kalau yang memungkinkan adalah lomba, ikut lomba ini, ikut lomba itu gitu ya, diupayakan semaksimal mungkin. Selain mengenal diri sendiri, ini lomba juga bisa dimanfaatkan sebagai kayak katalisator. Kalau teman-teman masuk SMA kimia nanti ada katalisator, intinya adalah suatu proses yang bisa mempercepat perjalanan dari proses-proses yang ada. Itu yang setidaknya itulah yang saya lakukan. Kemudian cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Ini juga proses yang bisa dilakukan dengan sangat nikmat. Yang penting kita tahu kalau misalnya kita kasih sesuatu ke lingkungan atau ke orang lain, feedbacknya seperti apa, itulah yang kita coba pahami gitu ya. Kemudian open-minded terhadap saran dan kritik. Perlu diketahui ketika teman-teman kita memberikan kritik ke kita atau saran ke kita, mereka sudah memberikan effortnya atau mereka sudah berusaha untuk memikirkan kita, at least kan itu ya, itu yang sesuatu yang bisa kita pegang. Tapi selain itu memang kita sebagai individu, sebagai manusia sangat membutuhkan masukan dari teman-teman gitu. Nah, hal yang menurut saya juga perlu dilakukan bahwa kita ini makhluk ya, kita ini mungkin bahasanya kurang tepat ya, tapi kalau versi saya kita ini nggak bisa apa-apa lah gitu. Kita ini nggak bisa apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih saran kritik ya memang udah tempatnya. Udah bagus lah gitu ya. Ya alhamdulillah ada yang mau ngasih tahu kita. Udah sesederhana itu. Masalah nanti saran kritiknya bisa kita akomodir atau enggak itu urusan belakangan gitu ya. Karena kadang orang lain ngasih saran tapi sarannya juga berat gitu ya. Ya kalau berat ya kita jalani semampu kita lah. Kira-kira gitu. Nah selanjutnya adalah tidak takut mencoba hal baru. Kita itu kalau misalnya suka deg-degan gitu ya. Kalau mau nyoba hal baru deg-degan. Saya pertama kali jadi juri, saya harus numbuhin kumis tuh biar kelihatan tua, gitu. Kenapa? Karena saya takut. Basically karena saya takut dan saya somehow waktu itu tampak terlalu muda lah untuk jadi juri lomba internasional. Nah, tapi itu kan satu upaya lah ya, satu upaya memang bisa kita lakukan. Tapi di dalam benak saya, ketika saya itu takut, saya selalu ingat, ketika saya itu takut, itu berarti bahwa saya mau dapat ilmu baru, gitu. Semakin takut, semakin bagus dan besar ilmunya. Udah pokoknya saya mikirnya gitu. Kalau takut, berarti harus jalan nih gitu. Karena rasa itu ada, ya. Tapi ini bukan berarti
hal baik buruk ya tentu yang kita lakukan, hal baru hal yang baik gitu ya. Ini di luar hal itu, tapi hal baik pun kita suka takut ya. Nah, terapkan kebiasaan baik ya sesederhana bahwa kita tahulah yang mana baik mana buruk, kita tahu, teman-teman tahu, ketika kita masih SD pun kita tahu gitu. Apalagi makin SMP, SMA, nanti kuliah kita juga tahu mana yang baik mana yang buruk. Nah, kadang kebiasaan baik ini berat. Contoh misalnya belajar gitu. Saya itu sampai kelas, jadi gini, waktu SMA, salah satu kesempatan itu juga saya maksimalkan. Jadi ada namanya kelas olimpiade, bukan tim olimpiade. Saya masuk beberapa tim waktu itu, ada fisika, matematika gitu. Tapi salah satu yang lumayan menonjol dan diangkat waktu itu adalah matematika. Jadi dengan alasan mau lomba matematika itu saya bisa bolos sekolah beberapa minggu gitu. Ya itu hal yang kurang baik, tapi intinya adalah waktu saya naik kelas 3, saya tahu saya harus masuk kampus yang bagus. Saya jadi lihat, wah saya nggak bisa nih pelajaran kimia, fisika, biologi gitu, nggak bisa, saya nggak bisa, nggak ngerti aja. Nah sehingga saya harus ngejar, cara ngejarnya ya harus belajar jauh lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman main bola, saya belajar. Ketika mereka tidur, saya belajar. Gitu. Nah di awal-awal banyaklah kayak misalnya, waduh ngapain sih Lucky ini jadi tiba-tiba belajar gitu ya. Ya hal-hal gitulah. Tapi ya saya berpikir ya ini hal yang harus saya lakukan gitu. Sesederhana itu. Tapi memang itu jadi kebiasaan. Akhirnya saya itu di bis itu saya bisa sambil belajar gitu ya, karena dulu hal-hal itu kayak di kendaraan apapun hampir bisa belajar, bahkan kadang malam saya melakukan perjalanan saya bisa sambil senter gitu dan nggak malu sama lingkungan. Mereka mau apa nggak apa-apa, ini hal baik lah gitu, ini hal baik. Dan tentu yang ini hal yang sangat dalam ya, bahwa menghormati orang tua dan guru. Yang bisa saya lakukan adalah ketika kuliah lah gitu ya. Ketika kuliah kan saya agak jauh. Yang bisa saya lakukan ya paling kalau misalnya mau ujian, saya sempat pulang ke Jepara gitu ya. Orang tua saya ada di Jepara. Saya pulang minta doa lah gitu. Gitu sih. Mungkin yang terakhir ini juga saya nggak bisa cerita banyak, tapi yang jelas dalam perjalanan panjang, ya nggak panjang sekali ya, tapi perjalanan ini peran orang tua dan guru sangat besar dalam hidup saya. Mereka pun manusia, tentu ada kesalahan itu pasti, tapi berperan sebagai orang tua dan berperan sebagai guru itu hal yang sangat mulia, hal yang sangat ya saya nggak bisa cerita banyak tentang ini, tapi intinya adalah udahlah hormati orang tua dan guru kita semua gitu. Ini slide terakhir dari saya. Tadi pagi saya dikirimi sesuatu, kebahagiaan menyambut musibah sama dengan kebahagiaan menyambut nikmat. Hal yang sangat berat, tapi memang ini perlu kita sadari dalam perjalanan kita. Jadi yang namanya kesulitan itu kita harus senang gitu. Sama dengan kemudahan, kita juga harus senang. Nah, sekarang kita mau ngapain? Gitu ya. Kalau sama-sama senang, kita mau ngapain? Katakanlah kita udah berhasil nih, bisa melihat bahwa yang namanya musibah sama nikmat itu sama nikmatnya gitu ya. Terus kita mau ngapain? Nah, itu hal lain. Itulah mungkin yang dikaitkan dengan bahwa masing-masing individu punya ceritanya masing-masing, katakanlah gitulah ya. Sehingga silahkan teman-teman, karena ini disampaikan pesertanya cukup luas, mungkin dari SD, SMP, SMA sampai orang tua siswa sampai guru, sehingga ya masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Selamat menikmati. Terus yang kuliah dan ada yang gambar gajah, ini cerita tentang kalau di ITB ada kuliah dan kegiatan-kegiatan lain. Terus kemudian kalau yang ini school, college, jadi kalau waktu sekolah gitu ya, kalau teman-teman masih SMA pengen cepat-cepat kuliah gitu. Kalau udah kuliah, wah kangen sama sekolahnya. Ya ini
ini sebetulnya ya cerita yang dilalui aja gitulah ya. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita bisa lanjutkan dengan ngobrol panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Luki STMH, luar biasa sekali. Ini pengalamannya ini luar biasa, loncat-loncat dari dari ITB, loncat ke hukum, loncat ke ekonomi. Ini hal yang luar biasa yang bisa kita teladani atau kita waspadai ini. Tapi ini sudah tiba saatnya kita untuk menguak lebih dalam tentang beliau, atau mungkin semua yang ada di sini sudah penasaran ini. Maka untuk itu kita buka Q&A ya. Untuk bertanya jawab kali ini kita akan buka mungkin 6 penanya ya. Nanti kita kita buka dalam 2 sesi. Penanya pertama 3 dulu ya, 3 dulu. Kemudian sesi kedua 3 juga. Tapi saya akan mengingatkan dulu berkaitan dengan pengumuman ya, pengumuman. Ini ada info ya, info. Jadi ada open house semesta. Nanti kalau yang kepo-kepo tentang semesta dan pengen tahu tentang semesta, di semesta akan ada open house ya yang diadakan secara virtual untuk PG, TK, SD, SMP dan SMA semesta pada tanggal 17 April 2021 ya, 17 April, catat itu. Kemudian juga di sini juga ada lomba, jadi akan ada 2 hadiah ya, 2 hadiah yang kita siapkan, 2 hadiah yang kita siapkan. Caranya bagaimana untuk mengikuti door prize ini ya, door prize ini. Selain nanti ada door prize secara langsung. Ya, nanti akan ada door prize secara langsung, pertanyaan nanti ya. Door prize ini akan kita berikan bagi siapa saja peserta yang di sini, yaitu dengan cara memposting foto atau screenshot ketika teman-teman sedang mengikuti webinar SBUN 2021 ini ya. Silahkan kalian screenshot, kalian sedang mengikuti webinar ini, kemudian di bawahnya dikasih caption ya, berisi kesan dan pesan. Nanti kita akan kasih hadiah atau posting Twibbon SBUN ya, Twibbonnya ada di, nanti akan ada alamatnya. Oke. Nah, kemudian baik, itu nanti bisa ya, ini hanya pengumuman. Nah, sekarang kita akan kembali bahwa tadi saya sebenarnya lebih sering memanggil Mas Luki ini, mohon maaf ini ya dokter, saya lebih suka memanggil Mas Luki ini karena mudah sekali ya, mudah sekali. Jadi bagi siapa saja yang ini penasaran dengan Mas Luki ya, Mas Luki, atau apa tip and triknya Mas Luki untuk jadi seperti itu, bagaimana bisa melanglang buana dalam usia sangat muda, silahkan pertanyaan dibuka, silahkan diketik ya, silahkan ya, diketik dulu pertanyaan-pertanyaan. Wah, ini besar sekali tulisannya, saya tidak bisa melihat ini. Nah ya, saya tidak bisa melihat dari HP saya. Nah, bisa dibacakan operator? Oke, saya bisa. Bercanda saja ya, bercanda saja. Nah, oke, kita akan membacakan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama ini dari ya Abdul Basit Syam. Nah, Abdul Basit Syam. Ini saya bacakan 3 pertanyaan dulu atau satu persatu ini, Mas Luki ini? 3 langsung ya. Oke. Yang pertama dari Mas Abdul Basit Syam. Nah, ini Mas atau Pak ya, semoga aja. Kalau Mas berarti lebih mudah, nanti tidak apa-apa ya. Pertanyaan yang pertama, saat kuliah apa memang sebaiknya kita bekerja sebagai bagian dari pelatihan buat kita? Apa fokus saja ke kuliah? Apa menyesuaikan kondisi? 1 pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, apa yang memotivasi Bapak untuk meraih cita-cita dan keinginan Bapak? Ya, untuk meraih cita-cita. Dan yang ketiga, Kak, pernah nggak sih mengalami kesulitan mendapatkan restu orang tua untuk berkuliah karena masalah ekonomi? Kalau pernah, caranya bagaimana Kak ya untuk menyikapi hal tersebut? Baik, itu pertanyaannya sudah 3 dijawab dulu oleh Mas Luki. Silakan Mas Luki untuk menjawabnya. Siap, matur nuwun. Pertanyaan yang luar biasa ya, luar biasa sulit jawabnya.
Tapi memang hal-hal yang kebetulan saya sempat lalui gitu. Kita mulai dari yang terakhir dulu, yang restu karena masalah ekonomi. Jadi ketika dari sebelum masuk itu ya. Jadi kalau waktu SMA itu sering banget disarankan untuk cari opsi lain selain ITB gitu, selain ITB. Akhirnya saya mikir, emang harus ya ada opsi ya, tapi ya saya realistis juga ya bahwa memang perlulah kita ada opsi. Tapi opsi yang saya bikin bukan lebih rendah, bukan lebih mudah, tapi lebih sulit. Jadi akhirnya ITB itu saya jadikan opsi ketiga. Opsi pertama saya adalah Amerika, tapi itu dengan cepat kemudian dihapus. Amerika itu ada kampus namanya MIT, Massachusetts Institute of Technology. Waktu itu kita berkirim surat, mereka sampaikan masih ada beasiswa mungkin maksimal 75% dan 25% itu kalau dirupiahkan sekarang saya masih harus satu semester itu kayak 150 juta lah gitu. Mahal banget lah. Sehingga nggak mungkin, sehingga opsi yang pertama waktu itu jadinya ada beasiswa di Jepang. Kemudian opsi kedua kuliah di Turki waktu itu, dan Jepang akhirnya saya nggak lolos. Kenapa? Karena tes terakhir itu terkait dengan hal umum gitu, informasi umum. Nah, saya sangat nggak persiapan tentang itu, kayak misalnya nama menteri apa, menteri ini, dan jarak misalnya Jakarta Surabaya. Even pengetahuan umum seperti itu saya memang nggak tahu lah gitu ya. Jadi Jepang saya nggak lolos. Yang kedua Turki itu sudah ada yang mau membiayai. Cuma saya masih harus beli tiket pesawat dari Indonesia ke Turki, yang itu saat itu nggak terlalu mudah ya buat keluarga saya, sehingga itulah momen pertama saya tidak mendapatkan restu terkait masalah ekonomi. Tapi balik lagi bahwa cita-cita saya sebetulnya ITB kan, jadi cita-cita saya tercapai juga sebetulnya gitu. ITB kan jadi opsi ketiga. Ketika orang minta saya bikin opsi, jadi bikin pilihan lain lah selain ITB, saya bikin yang lebih tinggi. Nah, itu tips and trick juga yang bisa teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya disuruh ngasih alternatif, kasihlah alternatif yang lebih sulit gitu. Jangan yang lebih gampang. Nanti yang dapat yang paling gampang lagi kan. Kira-kira gitulah. Ini yang terakhir. Nah, tapi ketika S2, posisi saya begini terhadap keluarga. Saya tanya apakah dari keluarga memungkinkan membantu saya biaya kuliah gitu ya untuk S2. Orang tua saya sampaikan kayaknya nggak mungkin. Jadi ya oke. Jadi restu bukan karena masalah ekonomi, bukan. Tapi ketika S2 saya posisinya bertanya apakah ada jatah untuk itu. Kalau nggak ada jatah ya nggak apa-apa. Saya tetap direstui untuk kuliah kan, tapi kan saya nggak minta uang gitu. Jadi saya bisa cari alternatif lain, bisa sambil kerja, bisa sambil bisnis, bisa sambil apapun lah. Dan yakinlah bahwa insya Allah adalah jalannya gitu. Saya sampai di titik bahwa ketika S3 itu di tahap akhir ada namanya promosi. Ini sekarang promosi ini gampang ya karena lewat online. Tapi ketika nggak online, promosi itu kita harus nyediain banyak hal lah yang itu nggak murah gitu. Perjalanannya sih insya Allah lah dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Apalagi untuk kuliah, untuk ini, apalagi nanti kalau misalnya teman-teman punya putra gitu ya, atau punya putri, untuk pendidikan anaknya insya Allah jauh lebih mudah lah dibanding untuk pendidikan kita. Nah, kemudian ini pertanyaan nomor 3, insya Allah terjawab. Nanti kalau misalnya belum diulang lagi nggak apa-apa. Pertanyaan nomor 1, saya lompat. Jadi kuliah sebaiknya bekerja. Menurut saya tergantung tujuannya ya. Kalau saya itu kuliah basically kalau boleh dibilang ya pertama tentu ilmu, yang kedua ijazah gitu ya. Yang ketiga adalah mempersiapkan beberapa proses yang akan saya jalani berikutnya. Jadi artinya perlu dibayangkan dulu kuliah ini kan bukan tujuan ya sebetulnya. Memang kuliah ini dibuat sebagai proses gitu. Jadi kalau misalnya kalian cita-citanya apa, pengennya kerja atau apa, ya bisa dilakukan ketika kuliah. Dalam artian bisa sambil magang, bisa sambil bisnis. Karena kalau saya memang dulu pengennya bisnis,
ya sambil dilakukan bisnis. Kalau teman-teman yang memang ingin jadi dosen katakanlah, atau ingin hal-hal yang sifatnya lebih ke arah teknis gitu ya, ya mungkin fokus kuliah itu opsi yang terbaik mungkin gitu. Jadi tidak ada jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini, lebih disesuaikan dengan kondisi dan hal yang ingin dicapai. Jadi masa kuliah itu bisa dimaksimalkan untuk hal-hal ini. Nah, di Indonesia sekarang sudah mulai membuka diri dengan program-program pemerintah, itu juga setahu saya secara bertahap mereka juga sudah mulai membuka kemungkinan-kemungkinan itu. Di kampus saya sempat Pak Dekan sampaikan bahwa kalau misalnya yang buat Facebook itu ketika kuliah dia membuat Facebook dan memberikan banyak kesempatan ke orang banyak, kenapa dia harus DO kan gitu? Bisa juga kan itu bagian dari proses yang harus dilalui. Artinya saya mau sampaikan bahwa sekarang kesempatan kalian lebih besar lagi. Insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa lebih diakomodir. Semoga menjawab. Kemudian motivasi meraih cita-cita ya. Gimana ya jawabnya ya? Bahwa saya sih ngerasa bahwa kita ini kecil gitu. Bahwa ada pencipta yang menciptakan kita, yang membuat banyak hal itu bisa tercapai, bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Masalah-masalah yang ada itu kecil gitu. Kalaupun kita dalam waktu misalnya gimana ya? Misalnya kita mau lulus deh, kita mau lulus kuliah, tapi kok masih belum kelihatan nih titik terangnya gitu. Ya dijalanin aja, kan belum nyampe ujungnya gitu ya, belum nyampe ujungnya. Jadi dijalanin dulu sampailah pada masanya. Nah seringkali kita itu menyerah di tengah-tengah gitu, nyerah belum waktunya, padahal deadline-nya besok. Kenapa sekarang nyerah? Ya enggak dong, dikejar dulu gitu kan ya, dikejar dulu, insya Allah sampailah pada masanya. Termasuk mungkin kalau sekolah mungkin kalian nggak terlalu sering ngalamin ya, tapi kalau kuliah kadang ngalamin juga. Misalnya kita mau ujian, tapi kita belum siap, ngapain terus kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nggak masuk kuliah atau gimana? Ya masuk aja, kalau menurut saya masuk aja. Waktu kita belajar ya persiapan gitu, tapi ketiduran, ya menurut saya udah bangun, datang ke kampus, masuk aja, dikerjain aja. Ya kalau memang nasibnya baik kita lulus, kalau memang ditakdirkan nggak lulus ya nggak lulus. Ya sesederhana itu sih. Masalah kita cita-cita mau apa yang mau kita cita-citakan, ini memang proses yang sangat penting. Bahwa kita perlu meminta izin ke keluarga gitu ya, ke orang-orang yang dekatlah dengan kita, apakah mereka setuju dengan cita-cita atau kisah hidup yang ingin kita lalui gitu. Ketika mereka setuju, ya udah tinggal fight, tinggal dijalanin. Kira-kira gitu Pak. Monggo kalau misalnya mau ditanyakan lagi nggak apa-apa. Kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya juga nggak apa-apa. Baik, ya baik. Demikian tadi jawabannya ya. Jawabannya selalu sebenarnya kita punya kebebasan untuk memilih begitu ya, Mas Luki. Ada pilihan, ada choice yang bisa kita pilih agar kita memanage yang tepat untuk kita, formula yang tepat untuk kita. Itu jawabannya. Tapi banyak inspirasi yang bisa dapat dari tadi. Nah ini masih ada banyak pertanyaan nih, Mas Luki nih ya. Jadi saya akan bacakan dulu. Nanti kalau masih belum kalau masih ada waktu boleh nambah lah. Saya akan bacakan 3 pertanyaan dulu. Yang pertama ini dari Novendina Ben. Ya, nama saya Novendina Ben. Saya mahasiswa Undana. Saya mau bertanya tentang penerapan kebiasaan yang baik tetapi cepat sekali terdistraksi atau tidak konsisten. Bagaimana ya menurut Bapak solusinya? Ini minta solusi. Oke, yang pertanyaan kedua ini dari Alif AFT. Ali bertanya, apakah Bapak merasa telah mengaktualisasikan diri dengan maksimal? Wah, ini pertanyaannya. Berikan alasannya Pak, lalu bagaimana mendongkrak semangat siswa untuk mau praktik mengikuti ajang perlombaan? Ini guru ini sepertinya ya. Kemudian ini dari Bu Susi Yuniarti atau Mbak Susi.
Nah, ini dengan banyaknya jurusan pada saat mencari ilmu, bagaimana strategi Bapak untuk menyikapi semuanya? Mengingat anak saya mungkin juga akan mengikuti jejak Bapak dari kuliah jurusan komunikasi akan lulusan ke jurusan manajemen. Terima kasih. Ini ternyata ada yang agak sesuai ini dengan Mas Luki. Yang keempat nih mungkin nih, keempat Tiga sekalian dulu. aja dijawab. Oh, enggak dulu. Oke. Tiga dulu. Nanti saya Silakan Mas Luki. bingung jawabnya. Oke. Makasih banyak, makasih banyak. Oke, jadi yang pertama dari apa nih, Bang Novendi lah ya, Naben dari Undana. Nah, masalah terdistraksi ini memang kasus yang sekarang sangat banyak terjadi ya. Kalau orang-orang senior gitu ya, orang sepuh lah, mereka sering banget nih komplain tentang kelakuan kita yang masih muda-muda ini yang mudah terdistraksi. Pertanyaannya kenapa sih mudah terdistraksi gitu? Karena mungkin memang kita terbiasa dengan informasi yang begitu cepat, dengan multitasking yang begitu luar biasa gitu ya, yang sehingga kadang kita terbiasa jadi kayak dengerin rapat sambil baca sambil buka HP gitu misalnya. Ini menurut saya masalah, memang menurut saya masalah. Lebih baik kita ini melakukan satu hal gitu ya, tapi fokus daripada melakukan 2-3 proses berpikir gitu. Jadi lebih baik fokus, tapi dengan fokus itu lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal. Nah, diasumsikan kira-kira begini. Kalau misalnya kita ini kuliah gitu ya, kuliah itu kan kita nggak ngambil banyak mata kuliah, bukan ngambil, kita nggak ngambil satu mata kuliah. Jadi kalau kita kuliah kan kita ngambil beberapa mata kuliah, atau kita sekolah juga sama. Jadi ketika kita katakanlah sekolah lah SMA gitu ya, ketika pelajaran matematika kan kita belajar matematika, benar kan ya? Ketika pelajaran kimia kita belajar kimia. Gitu. Nah, otak kita ya ada di situ. Ketika belajar matematika, kita belajar matematika. Ketika belajar kimia, kita belajar kimia. Nah, kira-kira itulah kuncinya kalau di saya. Sehingga ketika mungkin masuk masa kuliah gitu ya. Kuliah ini kan lebih kompleks karena kita juga bisa nyari duit, bisa melakukan beberapa kegiatan. Ya fokus ketika kita ada di kelas, pikiran kita ada di kelas. Lupakan dulu yang lain sebentar, kan ada waktunya. Nanti kelas juga selesai. Nah, nanti waktu bisnis ya bisnis. Nah, tapi dikasih waktu. Nah, pembagian waktu ini perlu disiplin memang. Pembagian waktu ini perlu disiplin. Nah, nyambung lagi ke kedisiplinan waktu. Jadi gini, kita kan sama-sama ya punya waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita bagi menjadi 24, satu kegiatan 1 jam gitu katakanlah ya. Nah, kalau misalnya itu bisa confirm bahwa satu kegiatan 1 jam, artinya kita bisa bikin janji dengan mungkin 24 orang di waktu yang berbeda, kan gitu. Artinya orang lain juga bisa bikin janji dengan orang lain lagi selama waktu yang ada 24 jam. Nah, jadi menempati tepat waktu itu sebetulnya kita menghormati orang lain. Karena orang lain bisa jadi punya kegiatan yang jauh lebih kompleks dibanding kita, sehingga dia menyediakannya di saat yang tertentu itu, ya kita perlu menghormati itu. Jadi perlu kita tekankan sama-sama bahwa tepat waktu itu lebih terkait dengan menghormati orang lain. Gitu. Termasuk juga distraksi. Distraksi ya hal yang lebih sederhana lah dari itu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian aktualisasi diri maksimal. Apakah saya sudah mengaktualisasikan diri saya dengan maksimal? Ini pertanyaan sulit ya. Saya juga nggak bisa jawab apakah saya sudah paling maksimal atau enggak. Tapi sih saya merasa bahwa perjalanan selama ini yang mungkin beda-beda gitu ya, yaitu memang berjalan pada masanya yang tepat, kira-kira gitu. Ya saya sih cuma menjalani lah. Menurut saya gitu Bu atau Pak Alif ini. Nah, bagaimana ajang perlombaan? Ajang perlombaan itu bukan ajang paksaan kalau menurut saya ya. Sehingga kita sebagai guru itu perlu menyampaikan ke teman-teman, ke anak-anak siswa kita bahwa ini adalah
kesempatan yang bisa mereka ambil. Tapi kita juga harus berkorban untuk membantu mereka biar memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi dulu saya lomba matematika pertama bukan karena saya bisa, tapi karena saya diajari oleh guru-guru. Dan guru-guru sampaikan, ikut aja, nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Nah kebetulan kalau di sekolah kita dulu punya anggaran lah ya untuk ikut lomba. Lomba itu kan kadang bayar 100.000, 200.000 itu kan duit juga gitu. Untuk siswa kayak saya zaman dulu ya nggak ada duitnya untuk ikut lomba. Nah kebetulan sekolah memfasilitasi dan kalau kalah nggak diomelin. Jadi guru saya bilang yang penting kamu sudah maksimal. Masalah menang kalah itu bukan masalahmu. Itu sudah di luar wewenang kamu gitu. Kira-kira gitu. Nanti setelah itu dia baru ngerasain lah nikmat-nikmatnya, manfaat-manfaatnya baru setelah itu. Nah kemudian strategi ini ya yang tadi jejak itu ya. Jadi kalau misalnya kita memang masih agak bingung, adalah banyak biro psikologi. Saya juga ada biro psikologi yang bisa membantu terkait dengan minat bakat yang dimiliki gitu. Nanti ada beberapa tes yang bisa dilalui, kemudian nanti ada hasilnya. Tentu itu berperan sebagai guideline ya, guideline dari diri kita yang sudah yang kita lalui gitu. Perjalanan yang sudah dilalui itu seperti apa. Bahkan kalau yang lebih kompleks dari tes analisa ini bisa mengetahui apa yang sedang dia rasakan cukup mendalam, masalah-masalah apa yang ada gitu, itu bisa men-trigger lah sebetulnya, bukan menjawab tapi men-trigger ke arah jawaban yang lebih tepat. Nah, masalah kayak komunikasi ke manajemen. Jadi kalau di cerita saya, kenapa sih saya ambil teknik mesin, kemudian S2 itu hukum, S3 itu ekonomi? Karena terkait dengan saya ada satu cita-cita yang ternyata memang buat saya agak sulit gitu. Nah, kuliah ini menjadi jalan yang cukup memudahkan karena di kuliah kan sistemnya sudah di sekolah dan pendidikan formal ini kan mereka punya sistem yang cukup sistematis lah ya, yang cukup rigid sehingga saya yang malas pun harusnya bisa lulus, bisa memahami, bisa belajar lah kira-kira gitu. Sehingga 3 jurusan itulah yang saya ambil. Nah, masalahnya kemudian muncul ketika katakanlah gini, saya mau masuk hukum, S2 hukum. Ada satu persyaratan yang jelas-jelas ditulis di situ, yaitu kalau beberapa jurusan kayak misal hukum perdata, pidana gitu ya, mitigasi itu kayak itu harus S1-nya hukum. Tapi ada beberapa penjurusan lain yang S1-nya harus sosio humaniora atau ilmu sosial lah gitu. Sedangkan S1 saya teknik. Nah, langkah yang saya lakukan adalah saya sampaikan ke waktu itu yang memungkinkan diajak ngomong ya dekan. Saya datang ke kampus tersebut, saya tanya ke dekannya, boleh nggak saya ketemu dekan untuk menanyakan apakah saya masih punya kesempatan gitu. Dan ternyata mereka open-open aja. Pertanyaan kenapa mereka tulis itu sebabnya karena mereka nggak yakin aja bahwa anak yang S1-nya bukan sosio humaniora bisa selesai gitu, bisa menyelesaikan proses itu. Jadi persyaratan itu dibuat pada dasarnya sesederhana itu kayak misalnya kita mau ngelamar kerja gitu ya. Ada tulisan di situ IPK minimal 3, padahal IPK saya 2,8, terus gimana? Ya dicoba dulu gitu, dicoba dulu. Bisa jadi aturan itu dibuat hanya untuk screening awal dan bukan rigid dan sifatnya nggak harus seperti itu gitu. Itu hanya screening awal, kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah skillnya dan semangatnya ya untuk menyelesaikan itu. Kira-kira gitu Pak, semoga menjawab secara garis besar. Detailnya bisa juga komunikasi dengan saya lewat IG saya juga bisa, IG saya ABD LUKY, YouTube saya sama ABD LUKY. Lanjut Pak, monggo. Baik, Mas Luki, ini masih ada satu lagi nih Eman-Eman ya, kalau nggak dijawab ya karena masih punya waktu sedikit. Lanjut. Lanjut aja, ini pertanyaan dari Bu Siti Rohmah ya ini. Guru ini Mas atau Pak ya, saya maaf keterucut terus ya, melihatnya masih Mas gitu. Saya merupakan guru PAUD usia 27 tahun, namun saya baru mulai kuliah dan baru semester 4 ya. Bagaimana cara agar saya bisa tidak terlalu banyak pertimbangan
seperti selesai kuliah dulu baru punya anak lagi dan lain-lain. Apakah boleh kita terlalu mempertimbangkan banyak hal agar kita sukses? Secara ibu-ibu tuh banyak kegiatan. Wah, ini pertanyaan ibu-ibu nih, monggo dijawab kira-kira. Silakan. Makasih banyak pertanyaannya Bu Siti Rohmah. Pertimbangan ya. Jadi gimana ya? Saya itu kayak dijalanin aja Bu, gitu, dijalanin aja. Saya menikahi istri saya masih kuliah, gitu ya. Waktu saya ambil S3, istri saya di waktu bersamaan ambil S2. Kami sama-sama nekat, nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Kami juga waktu itu anak memang saya bikin rencana anak saya setelah 2 tahun dulu baru istri saya boleh kuliah lagi. Jadi anak saya umur 2 tahun, kemudian dia kuliah S2, saya kuliah S3. Jadi pertimbangan rezeki itu jalan lah Bu, insya Allah gitu. Rezeki mah jalan. Rezeki jalan, kita jalani, insya Allah ada solusi. Saya jawabannya cuma itu Bu, itu yang bisa saya rasakan. Masalah pertimbangan mungkin bisa dibuat di depan sebelum dijalani, tapi kalau sudah dijalani jalan terus gitu. Kalau sudah dijalani jalan terus. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa ibu sudah semester 4, ya dijalani Bu. Kalau ibu semester 4 sambil lahiran nggak apa-apa juga gitu, insya Allah bisa selesai juga gitu. Masalah waktu ya memang itu perlu dipertimbangkan, apakah waktunya cukup untuk dibagi antara kuliah dan lahiran, itu mungkin hal lain lagi ya. Bisa jadi kalau misalnya saat skripsi dikerjakan sambil punya baby gitu, itu sebetulnya memungkinkan aja sih gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa jurusan yang memang harus datang ke klinis, kayak misalnya S2 psikologi gitu ya, itu prakteknya banyak banget, harus datang ke klinik, ke panti, kadang ke lapas gitu. Yang menurut saya nggak realistis lah kalau dilakukan sambil berencana hamil lah gitu ya. Nah itu hal lain ya, itu bisa dilakukan rencana. Tapi kalau sudah diputuskan dijalani ya dijalani. Insya Allah ada solusi lah, ada rezeki gitu. Semoga bisa ini yang jelas memang ibu-ibu boleh dibilang somehow bebannya lebih besar dibanding bapak-bapak. Tapi insya Allah ibu-ibu juga punya kesabaran lebih besar dibanding bapak-bapak. Insya Allah ada solusi Bu. Monggo Pak, monggo Bu kalau misalnya ada lagi yang bisa disampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Luki, sepertinya untuk pertanyaan cukup sampai situ dulu ya, waktunya sudah semakin mepet ya. Itu intinya adalah percaya pada Sang Pencipta itu penting. Tadi dengan kenekatan, ya bukan nekat sebenarnya, pastinya penuh perhitungan ya. Selama tetap ada perjuangan, tetap ada kepasrahan dan usaha, Tuhan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Nah ini yang bisa kita ambil, karena tadi Pak Luki ini perjalanannya bahkan tadi nggak punya pekerjaan, ya siap saja S2 saja. Nah itu adalah salah satu bekal hidup manusia yang terbaik, adalah punya keyakinan yang luar biasa bahwa di belakang kita atau yang menjalankan kita selalu menggenggam tangan kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa itu memberikan solusi, memberikan rezeki. Kita jangan pernah takut seperti itu ya. Jangan pernah takut, karena sedikit saya mengutip kata-kata dari Sujiwo Tejo itu, kalau kita berpikir bahwa besok kita tidak bisa makan, itu aja sudah kriminal itu. Ya, sudah kriminal terhadap Tuhan gitu. Tenang aja, Tuhan tuh ada jalan untuk, tidak pelit juga, maha kaya dan maha pemberi rezeki, insya Allah ada. Tapi selalu ada pertimbangan. Baik, terima kasih Dr. Luki ya, biar kerennya Dr. Luki, terima kasih STMH untuk kali ini. Tapi ini ada kuis. Nah, ada kuis nanti, mohon yang pertama ya, yang pertama menjawab dan mengetik ya di chat, nanti Mas Luki yang akan bilang ini benar gitu aja ya, yang benar, karena pertanyaan khas ini ya, pertanyaan khas. Jadi bisa dia paling cepat dan benar, bisa paling benar ya. Silahkan, pertanyaan seperti ini,
kita sediakan 50.000 ya, 50.000 pulsa ya, 50.000 pulsa bagi penjawab pertama. Ada 2, tenang aja. Yang pertama, nah pertanyaan pertama, nah ini dari pertanyaan Mas Luki, mengapa kita harus hormat pada guru dan orang tua untuk meraih cita-cita? Silahkan dijawab di chat. Ayo, silahkan dijawab di chat. Ya, apakah sudah ada yang menjawabnya? Karena tanpa apa-apa tanpa mereka kita bukan apa-apa. Ayo. Nah, ini sudah ada jawaban cepat ini. Aduh, ini ya. Siapa ini? Pak Luki, ini jawaban yang benar yang mana ini? Bapak Ibu semua, adik-adik semua, saya baca juga di chatnya dan menurut saya semuanya benar, semuanya benar. Jadi yang pertama nanti yang dapat pulsa ya. Iya. Terima kasih banyak sudah mengilhami saya juga. Saya seperti tadi saya sampaikan, saya nggak punya jawaban spesifik. Terima kasih. Iya. Itu luar biasa jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan. Baik, terima kasih Pak Luki. Jadi yang mendapatkan yang mendapatkan pulsa 50.000 untuk yang pertama ini, sesi pertama ini adalah Arinta Puji ya. Jangan lupa kirimkan nomor WA-nya atau nanti panitia akan menghubungi Arinta Puji untuk yang pertama. Baik, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nah, ini siap-siap. Ini sepertinya nanti juga akan bisa tahu jawabannya karena tadi ada di slide. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan tadi Pak Luki menyebutkan ada sekitar 6 cara mengembangkan potensi diri. Sebutkan 3 saja cara mengembangkan potensi diri. Silakan diketik ya. 3 saja cara mengembangkan potensi diri. Apakah sudah ada jawaban? Waduh, ya ternyata sudah langsung dijawab dan yang pertama itu sepertinya benar ya, ya Pak Luki ya. Nah, baik. Makasih banyak. Luar biasa. Ini berarti yang pertama ini siapa? Delia ya. Yang pertama baik dari Delia Swantiana, nanti akan dihubungi panitia dan akan mendapatkan pulsa 50.000. Selamat ya. Oke, luar biasa. Peserta kali ini benar-benar pemuda. Nah, baik sebelum menutup acara, saya akan membacakan dulu beberapa info sekali lagi. Kita akan foto bersama dulu. Silahkan buka kamera. Silahkan semuanya buka kamera. Pak, saya nambahin sedikit aja. Oh, baik. Silahkan Pak Luki. Bapak Ibu adik-adik semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa S1 saya teknik mesin, S2 saya hukum, S3 saya ekonomi. Bukan berarti saya menyarankan kalian untuk pindah-pindah jurusan ya, bukan. Tapi saya menyampaikan bahwa proses kuliah ini adalah sebuah proses yang bisa dilalui, pendidikan formal yang bisa dilalui untuk mencapai tahapan tertentu. Nah, sehingga apakah lebih baik kalau misalnya karena ternyata dari teman-teman ini kan banyak juga yang sudah dewasa ya, yang sudah jadi dari guru dan sejenisnya. Apakah sebaiknya kalau ada pertanyaan, apakah sebaiknya pindah-pindah jurusan atau linear? Saya mau menyampaikan bahwa secara umum jawabannya lebih baik linear karena itu secara umum lebih pas lah gitu ya. Tapi tentu kadang ada beberapa kasus yang bisa dicapai dengan beda-beda jurusan sehingga itu juga bisa dilalui. Terima kasih banyak kepada semesta yang sudah memberikan kesempatan kita semua untuk bisa bertemu silaturahmi. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya itu jadi pernyataannya dari Dr. Luki, jangan dijadikan bahwa lebih baik itu harus pindah-pindah jurusan. Tidak, nanti takut menyesatkan beliaunya. Ya, bukan berpindah, tapi sesuai passionnya. Ternyata passionnya Dr. Luki lebih suka pindah-pindah karena memang suka tantangan di mana-mana ya. Tapi tadi juga menyarankan kalau misalkan linear dan lebih baik bisa diikuti karena itu
sesuai passionnya ikuti saja yang linear. Jadi sekali lagi ada pilihan yang diberikan di situ ya. Pilihan. Baik, sebelum penutup kita akan foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Silahkan semuanya open cam. Ya, ini saya sambil mengkode dari operator. Yang lama ya, oke ya, senyum, silahkan tersenyum. Ya, senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Iya, yang pertama. Lagi, slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide 3. Banyak sekali slide-nya nih, Pak. Ini sudah belum ini? Oh, masih belum. Oke, masih belum. Slide-nya banyak sekali, pesertanya antusias. Lagi, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Slide terakhir nih ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, terima kasih ya atas kehadirannya. Tapi saya akan memberikan info terakhir ya, info terakhir sebelum acara ini ditutup. Yang pertama ya, sekali lagi saya mengulangi tadi, Semesta akan membuka atau akan ada Semesta Open House bagi yang ingin tahu banyak tentang Semesta atau mau tanya-tanya dan sebagainya, silahkan. Semesta Open House PGTK SD SMP SMA Semesta diadakan 17 April ya, catat tanggalnya. 17 April pukul 9 sampai 10.30. Semesta Open House akan menginformasikan semua fasilitas pembelajaran, sistem pendidikan di Semesta hingga diskon masuk sekolah semesta. Jadi ada diskon ya, tetap ada diskon. Beasiswa juga masih ada kemungkinan ya. Ada beasiswa, ada diskon dan sebagainya. Kemudian agenda lain untuk Semesta berkontribusi untuk negeri, jangan lupa bahwa setiap weekend yaitu Jumat dan Sabtu SBUN selalu ada, insya Allah ya, kalau nggak ada kendala yang lain SBUN akan selalu berlanjut ya, akan selalu berlanjut. Silahkan dicek di Instagram kita SBUN selanjutnya apa tentang teknologi, tentang banyak hal di SBUN berikutnya. Nah, untuk itu sering-seringlah cek di Instagram atau di YouTube Semesta ya, di YouTube Semesta informasi-informasi akan ada di situ. Kemudian kita masih punya 2 door prize ya, masih punya 2 door prize. Silahkan yang pertama kalau ingin mendapatkan door prize, posting foto screenshot ketika teman-teman sedang mengikuti webinar SBUN 2021 ya, berikan caption berisi kesan kalian mengikuti acara tersebut atau ya posting Twibbon SBUN ya, Twibbon SBUN Semesta ini di http www.twibbonize.com SBUN 2021 dan berikan caption pesan kesan kalian mengikuti SBUN. Jangan lupa tag di IG kami ya, Semesta Semarang dan 5 temanmu serta hashtag SBUN 2021 kontribusi untuk negeri. Jangan lupa juga untuk minimal merekomendasikan 3 teman kamu masuk di grup SBUN. Peserta peserta kuis juga wajib follow di IG @Semesta Semarang dan subscribe YouTube Sekolah Semesta @Semesta School. Nah, silakan, masih ada 2 reward ya, ada 2 reward door prize yang bisa diklaim ya dengan melakukan hal yang tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Lucky STMH ya yang telah berkenan memberikan waktunya pada kita hari ini dalam segala kesibukannya yang luar biasa tadi dalam organisasinya, tapi beliau masih mau untuk memberikan tip and triknya, nasihat-nasihatnya dan ilmunya kepada kita pada kali ini. Baik, dan mohon maaf apabila ada mungkin tutur kata dari kami yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai penutup, masa muda adalah masa yang istimewa dan takkan pernah kembali, maka gunakanlah dengan penuh hati-hati. Masa muda bukanlah hanya sekedar hitungan usia, tapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita agar maksimal dalam berkarya. Baik, sampai jumpa di SBUN minggu depan. Sampai bertemu lagi, tetap semangat sebagai pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.